Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Partai Masyumi memanggil anak bangsa merekatkan persatuan, rapatkan barisan, berjuang bersama, teguhkan niat, ikhlas karena Allah semata, atasi kemungkaran, lawan kezaliman, tegakkan kebenaran. Indonesia baldatun thayyibatun waladun ghafur. Menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sejahtera bangsaku, damai negeriku, yakinlah kita mampu. Yakinlah Allah bersama kita. Usaha tanpa henti, kobarkan semangat, amar ma'ruf nahi mungkar. Masyumi jayalah, NKRI majulah, inilah partai kita. Masyumi, Masyumi. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Nah, sekarang saya ketemu dengan Ketua DPD Kota Depok, Bang Imam. Nah, kita mau ngobrol nih sama Bang Imam nih soal di Depok ini kan luar biasa, sudah melakukan atau sudah melaksanakan daurah sampai keempat. Nah, bagaimana nih progresnya atau bagaimana ini strategi berikutnya untuk mencapai cita-citanya cita-citanya gitu ya. Oke, kita langsung ngobrol aja ya dengan Bang Imam. Alhamdulillah daurah di Masyumi Kota Depok ini sudah berjalan sehingga daurah keempat pada hari ini. Hari ini daurah keempat di Kecamatan Sukmajaya. Daurah pertama itu kita lakukan di Kecamatan Pancoran Mas. Alhamdulillah dengan hasil daurah pertama itu kita berhasil membentuk struktur DPD. Daurah kedua itu di Kecamatan Sawangan. Alhamdulillah dari hasil daurah kedua itu kita berhasil membentuk struktur DPC tingkat kecamatan. Daurah ketiga kita lakukan di Kecamatan Cimanggis. Alhamdulillah lebih banyak anggota yang sudah berjaya kita rekrut, banyak kader Masyumi. Insya Allah akan berlanjut perekrutan ke tingkat DPRA, tingkat ranting di kelurahan. Dan sekarang kita berada di tahap daurah keempat di Kecamatan Sukmajaya. Target kita itu kita ingin melakukan daurah Masyumi di setiap 11 kecamatan di Kota Depok. Boleh nggak supaya menyemangati dari daerah-daerah lain, sebetulnya itu dana itu didapat dari mana sih kalau misalkan memang nggak menghantui orang-orang yang mau melakukan daurah? Dana itu dari kantong kita pribadi. Setiap anggota, setiap narasumber dari tingkat DPP sampai ke DPC. Bayangkan aja kalau satu orang itu kontribusi cuma 50.000. Kita ada 10 orang, 50 orang itu sudah cukup. Dan juga kontribusi itu tidak perlu bentuk uang, bentuk tenaga, bentuk materi, bahan, itu bisa. Seperti saya bilang, Allah itu tidak akan meninggalkan. Itu saya sudah buktikan. Dari awal itu memikirkan mana kita mau cari dana. Tapi seiring jalannya waktu kita berusaha, ya selebihnya serahkan ke Allah dan tidak pernah kurang. Alhamdulillah, Bang Riyadi menyaksikan. Bang Riyadi hadir waktu daurah ketiga. Itu wanitanya
Itu Bang Hanan, Ketua DPC Cimanggis. Saya tunjuk waktu daurah kedua. Itu Bang Hanan pertama menolak, ya karena merasa mungkin beban amanahnya itu. Tapi alhamdulillah dengan tekadnya, semangatnya itu, Allah masih bantu dengan mengirim orang-orangnya, mengirim bantuan dari Sulawesi. Ya kita nggak bisa mengharapkan bantuan dari manusia, Allah pasti bantu. Allah akan mengirim bantuannya melalui tangan-tangan yang mau fisabilillah. Mental kita ini kan sudah dirusak dengan uang nih. Iya. Jadi kalau orang ditawarkan masuk partai ini, terutama kita partai Masyumi, itu kan pasti pikiran pertama kan dia mau dapat uang dari Masyumi. Nah, Iya. sekarang malah ini mau mandiri. Nah, bagaimana cara menjelaskannya itu, Bang? Bagaimana cara menjelaskannya? Kalau saya sih mudah. Kalau Masyumi harus ikut pola partai lain, kenapa harus aktif karena di Masyumi? Kalau Masyumi harus ikut pola partai yang lain, yaitu transaksi politik uang, pendanaan dari pengusaha, dan nantinya kita berhutang budi sama mereka. Kenapa kita aktifkan Masyumi lagi? Kita ikut aja partai yang lain. Masyumi harus berbeda. Kalau kita mau Indonesia yang beda, cara berpolitik kita harus beda. Cara berpolitik kita beda, dari pertama kita daurah juga harus beda. Kita hitung-hitung begini, kita berjuang di Masyumi, hitung-hitung ladang pahala. Berpolitik di partai lain, ya mungkin bisa, tapi bisa jadi tidak ada nilai pahalanya, malah nambahin dosa. Atau kita korupsi, kita nyuap, ya kan? Di Masyumi berhasil atau tidak itu urusan Allah. Tapi sudah pasti pahala. Kita infakkan harta kita, infakkan tenaga kita, infakkan pikiran kita, itu sudah pasti pahala. Berhasil atau tidak itu urusan Allah. Saya sering mikirnya, memang susah, tapi tidak mustahil. Intinya kultur Masyumi itu nggak bisa begitu. Masyumi tidak bisa politik uang, tidak bisa pendanaan dari konglomerat, itu tidak bisa. Karena secara struktur Masyumi itu sendiri kan dari Majelis Syuro. Majelis Syuro itu kuasa tertinggi itu bukan di ketua Majelis Syuro, di syuronya itu sendiri. Jadi secara struktur dari awal itu Masyumi itu tidak bisa disuap. Seandainya mau disuap ini Masyumi, tidak bisa disuap cuma ketua Majelis Syuro, harus disuap Majelis Syuro itu sendiri, sekitar berapa itu, 40 orang. Jadi itu sistem itu dari tingkat DPP itu kita amalkan sampai ke tingkat bawah sekali, DPC, DPRA. Oke, terakhir, bagaimana respon orang Depok sendiri setelah tahu bahwa memang partai ini tidak mungkin akan tersusupin oleh oligarki dan koruptor paling tidak? Kalau respon orang Depok itu ya pertama-tama ya jujur memang mental mereka pertama mengharapkan partai uang. Dari 10 yang datang 5 ideologis, 5 uang. Jadi 10 yang datang 5 ideologis, 5 uang, jadi kita cuma dapat 5. Kita ilustrasinya begitu ya. Lanjut tuh, daurah 1, daurah 2, daurah 3. Memang kita datang 10, kita cuma dapat 5. Datang 10, dapat 5. Gak apa-apa. Sedikit tapi berkualitas lebih baik daripada banyak tapi tidak ada kualitas. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu tetap berdatangan orang-orang yang masih mengharapkan ideologi saya. Insya Allah. Jadi koruptor dan oligarki yang mau coba-coba masuk ke Masyumi, insya Allah tertolak dengan sendirinya. Oke, mungkin segitu aja. Dan saya Yadi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, juga saudara seiman, yuk kita belanja ke pedagang di pinggir jalan, asongan, dan pedagang keliling. Dengan berbelanja kepada mereka, kita sudah menyelamatkan mereka dari kemiskinan. Seperti kita tahu bahwa kemiskinan itu dekat dengan kekufuran.